فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan pembahasan dari matan Sahih Bukhari. Mana dia? Baik, yaitu Al-Hadisus Samin wal Khamsun ba'da khamsimi'ah 558. Masih terkait dengan masalah apa itu? Salat asar sebelum maghrib. Haddatsana Abu Quraib ya, yaitu Muhammad ibnul Ala Al-Kufi siqah. Kalau haddatsana Abu Usamah, yaitu Hammad bin Usamah Al-Kufi juga siqah. An Buraid namanya Abu Burdah. Nanti di atasnya ada Abu Burdah, ini lain. Ini Abu Burdah cucu, yang itu Abu Burdah datuk. Jadi Buraid ini Buraid bin Abdillah, kunyahnya Abu Burdah Al-Kufi. An Abi Burdah, Abu Burdah datuknya, kakek, bukan ayah. Karena ini Buraid bin Abdillah bin Abi Burdah. Jadi kunyah Buraid Abu Burdah, kunyah datuknya juga Abu Burdah. Namanya Al-Harith. Abu Burdah ini dibunuh oleh Hajjaj, kasihan beliau ketika masa banyak pemberontakan para fuqaha. Abu Burdah termasuk yang dituduh ikut-ikutan, padahal beliau tidak sibuk dengan itu. Beliau ahli hadis, ahli ilmu, tidak sibuk dengan pemberontakan. Tapi Hajjaj sudah susah cari ya, semuanya ditangkap saja. Baik. Hatta Al-Hasan Al-Basri pun ditangkap, tapi ketika sudah di atas jembatan, beliau langsung menjatuhkan diri ke sungai, padahal sedang banjir. Beliau menyelamatkan diri dari tentara-tentara yang menangkap beliau. Nah, ini Abu Burdah termasuk yang tertangkap di penjara, penjaranya di luar, kena matahari, kena hujan, sampai ketika ibunya menengok, ibunya tak ingat, tak tahu mana anak saya. Sampai dia bilang, ini saya. Mungkin entah gimana wajahnya, sudah naudzubillah, kasihan. Nah, beliau mencoba pakai tipu daya karena beliau ahli kedokteran selain ahli hadis. Tapi untuk yang kedokteran cerita lain. Tapi ini beliau ingin dibebaskan, yaitu beliau bilang kepada apa itu namanya, kepada pengawal yang di situ, penjaganya. Nah, beliau faqih, boleh, yaitu beliau berpendapat, dan ini boleh, yaitu karena beliau dianiaya, beliau menebus diri dengan harta, boleh, tak apa, karena beliau terdolimi. Maka beliau bilang, saya akan membayarmu, saya punya duit banyak, membayarmu sekian ratus ribu duit dirham. Nah, engkau bilang kepada Hajjaj, ini si Abu Burdah sudah mati di penjara. Karena memang sudah banyak orang mati, jadi tambah satu pun tak ketahuan lah tuh. Ya, sudah dia terima duitnya, anda lupa 15.000 atau 10.000, udah lama ya, dalam kitab Al-Qiyah itu. Akhirnya pengawalnya itu datang kepada Hajjaj, seperti biasa lapor, ini dah mati, ini dah mati. Nah, itu Abu Burdah Al-Kufi sudah mati. Hajjaj bilang, dia tokoh besar, bawa sini mayatnya. Walah, masalah. Kasih. Ya udah, akhirnya penjaganya datang. Ini masalahnya lain. Saya harus disuruh bawa mayat Anda. Akhirnya beliau dicekik sampai mati, kasihan. Karena ini muhadis, rawi dalam Kutubus Sittah. Ya, Hajjaj jahat memang. Pengawalnya pun jahat. Nah, ini beliau Abu Burdah dari kalangan tabi'in. Cuma sebelum beliau meninggal, alhamdulillah sudah mewariskan ilmu yang banyak, hadis yang banyak, sampai kepada kita hadisnya. An Abi Musa, ini ayahnya, yaitu Abdullah bin Qais. Tadi Abu Burdah siapa? Al-Harith bin Abdillah. Kalau yang tadi Buraid, Buraid bin Abdillah. Ini Abu Burdah yang datuk, yaitu Al-Harith bin Abdillah bin Qais. Meriwayatkan dari ayah, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ceritanya? Masalul muslimina wal yahudi wan nasara, perumpamaan kaum muslimin, yaitu umat ini, dan Yahudi serta orang-orang Nasara, kama sali rajulin istajara qauman,
Gambarannya adalah seperti ada seorang lelaki yang mempekerjakan sekumpulan orang, istajaro, yaitu mencari ajir, mencari penguasa, mencari pekerja, salah. Mencari ajir, istajaro. Mencari pekerja, suatu kaum. Ya'maluna lahu amalan ilal lail, agar mereka bekerja untuknya, mengerjakan suatu pekerjaan hingga malam hari, yaitu dari pagi hingga malam. Fa'amilu ila nisfin nahar, maka mereka bekerja hingga tengah siang, yaitu orang Yahudi kerja dari awal sampai siang, awal pagi. Faqalu la hajatalana ila ajrik. Tahu-tahu di tengah siang itu orang-orang Yahudi mengatakan kami tidak perlu kepada pahalamu. Nah, ini orang Yahudi, memang mereka prakteknya banyak menentang Allah, menentang Nabi dan Rasul, bahkan banyak yang dibunuh ya Nabi dan Rasul itu. Hakikatnya mereka memang tak peduli dengan pahala Allah. Tayyib. Kemudian fastajara akharin. Kemudian orang ini si majikan mempekerjakan sekumpulan orang yang kedua, yaitu orang-orang Nasara gambarannya. Ya'maluna lahu, mana tadi? Faqal akmilu baqiyata yaumikum. Sempurnakan sisa hari ini, yaitu tengah hari hingga malam. Walakumul ladzi syaratu, kalian akan mendapatkan apa yang aku syaratkan, yaitu sesuai kesepakatan. Satu kirat. Fa'amilu, maka mereka bekerja sejak dari siang hari. Hatta idza kana hina sholatil asar, sehingga tatkala tiba waktu sholat asar, qalu laka ma amilna, ambil kembali apa yang kami kerjakan, yaitu kami tak perlu upahmu. Mereka memilih mundur. Seperti orang-orang Nasara yang justru malah mundur ke belakang dan murtad dan seterusnya itu. Cuma ini khilaf, gimana gambarannya macam itu? Tentunya ini sekitar pendekatan. Pendekatan yang lebih mudah adalah yang sebelumnya itu. Insya Allah tentunya tidak sampai murtad gambarannya ya, tapi kerjanya belum selesai, hanya sampai waktu asar. Maka mereka mendapatkan upah. Ya, tidak sampai murtad, lebih sesuai kalimatnya. Tidak murtad, tapi berhenti sampai di situ. Dan mereka banyak mendurhakai para nabi dan rasul, bahkan Nabi Isa yang disembah, ya celaka kalau yang seperti itu. Tapi yang lain-lain yang tidak sampai menyembah Nabi Isa mendapatkan pahala satu qirat. Kemudian fastajara qauman, maka dia mempekerjakan suatu sekumpulan orang lagi dari waktu asar hingga maghrib. Fa'amilu baqiyata yaumihim, maka kelompok yang ketiga ini bekerja di sisa hari mereka itu, hatta ghabatis syams, sehinggalah matahari itu hilang, yaitu matahari terbenam. Nah, inilah yang diinginkan oleh Imam Bukhari, yaitu sholat asar itu masih boleh dilakukan hinggalah matahari terbenam. Tapi telah kita lewati pembahasan dengan mengumpulkan dalil-dalil yang ada, ini untuk orang yang punya udzur. Adapun yang tak punya udzur, batas waktunya sampai bila sholat asar tuh? Sebelum matahari terbenam. Iya ya. Lebih dari barat. Apa? Iya, sebelum matahari menguning. Atau apa istilah yang lain? Ketika bayang-bayang. Iya, 2 kalinya. Nah, itu batas akhir. Kalau sudah lebih dari itu, yaitu matahari memang menguning. Maka itu hanya waktu untuk orang yang terpaksa. Nah, untuk yang terpaksa memang sehinggalah matahari itu terbenam. Iya, yaitu bulatan yang atas hilang. Qal wastakmalu ajral fariqain. Mereka mengambil secara sempurna, istakmala, mengambil secara kamilah, sempurna, pahala 2 kelompok. Makanya mendapatkan 2 qirat. Baik. Kita belum sampai 9 menit. Kita masuk satu pembahasan lagi. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, al-babus samina asyar, bab yang ke-18, waktil maghrib, babu waktil maghrib. Sekarang waktu maghrib. Bang, sekarang malam, Bang. Enggak, ini maksudnya pembahasannya. Baik. Wa qala atau bin Abi Rabah rahimahullah taala, Abu Muhammad Al-Madani, yajma'ul maridu bainal maghribi wal isya. Ya rahmatullah. Orang yang sakit itu boleh menjamak antara maghrib dengan isya. Ini ijtihad dari Atha.
Dan asar ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq ya di dalam Musannaf beliau, sanadnya sahih. Abdul Razzaq meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, meriwayatkan dari Ibnu Juraid, Abdul Razzaq dari Ibnu Juraid meriwayatkan dari Atha. Sanadnya sahih, dan ini adalah fatwa Atha. Orang yang sakit itu boleh menjamak. Dan memang ini diperselisihkan. Imam Syafi'i dalam satu pendapat mengatakan boleh, tapi ada syaratnya. Adapun di dalam madhab yang lain dan dikuatkan oleh kebanyakan pengikut beliau, tak boleh. Karena tak ada satupun dalil sahih yang mengatakan boleh orang sakit menjamak. Walaupun nanti ada pembahasan sebenarnya. Bukan tak ada dalil yang sahih, tetapi dalil yang memiliki mafhum sahih ada. Kembalinya adalah apa? Pendapat pertama Syafi'i itu yang betul, yaitu boleh tapi dengan syarat-syarat. Bukanlah sakit panau, siapalah, apa pula. Lihat sakitnya sakit yang menimbulkan kesulitan tidak untuk nanti mau sholat. Kalau memang menimbulkan kesulitan dalam artian habis sholat maghrib, ini kemungkinan saya akan sakit kepala dan mungkin sampai pagi tak bangun sepertinya nih pengalaman kemarin, ya sudah boleh dijamak. Atau ini saya mau operation, ya sudah segera sholatnya dijamak saja. Nah itu memang boleh. Jadi ada syaratnya. Baik. Panjang tak? Pendek ya. Kita baca hadisnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, al haditsut tasi' wal khamsun ba'da khamsimi'ah, 559. Qala hadatsana Muhammad bin Mihran. Muhammad bin Mihran adalah Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi, tapi ini gurunya Imam Bukhari ya, siqah beliau. Bukan Abu Ja'far Ar-Razi dari kalangan yang atas itu, yang meriwayatkan dari siapa yang ingat ya? Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Rabi' bin Anas, itu dhaif. Tapi ini yang gurunya Imam Bukhari siqah, Muhammad bin Mihran. Qala hadatsana Al-Walid, yaitu Al-Walid bin Muslim. Abul Abbas Ad-Dimashqi, siqah, Sunni. Hanya saja beliau mudallis ya, mudallis taswiyah. Tapi tak masalah, hadis ini sahih, sanadnya sahih. Qala hadatsana Al-Auza'i. Nah, ini Auza'i ada yang ingat tuh. Nama lengkapnya siapa? Al-Auza'i, Imam Auza'i, ulama Beirut, Syam. Auza'i Abu ya? Abdurrahman. Abdullah. Namanya Abdurrahman. Abu Abdullah. Abu Muhammad. Abu Amr, Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i Asy-Syami. Ya, Imam Ahli Syam. Qala hadatsana Abu Najasyi. Jarak ya kunyah Abu Najasyi. Siapa namanya? Wa huwa Atha bin Suhaib. Beliau sudah menjelaskan. Imam Bukhari sudah menjelaskan namanya adalah Atha bin Suhaib maula Rafi' bin Khadij. Nah, beliau adalah Madani, siqah. Ini dari kalangan tabi'in. Kalau selama itu Rafi' bin Khadij, beliau adalah ada dua nama, dua kunyah. Kunyahnya adalah Abu Rafi', dan ini agak pening kita. Tapi tak masalah. Namanya Rafi', kunyahnya juga Abu Rafi'. Yang lain mengatakan kunyahnya adalah kalau tak salah adalah Abu Abdillah. Cuma anak agak lupa, tapi yang pasti adalah Abu Rafi'. Namanya Rafi', kunyahnya Abu Rafi'. Yaqul kunna nusallil maghrib. Kami pernah sholat maghrib ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayang sharifu ahaduna, kemudian salah seorang dari kami pergi, yaitu selesai sholat keluar, ada keperluan ini itu. Wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablih, dan sungguh dia benar-benar mampu melihat tempat menancapnya anak panah dia. Maksudnya adalah kalau seseorang selesai sholat maghrib di zaman Nabi kemudian menembakkan panah, kira-kira berapa meter ya perkiraan? 20 meter kan atau berapa ya mungkin. Dia masih boleh melihat, menunjukkan cahaya masih agak terang. Walaupun matahari sudah tenggelam tentunya, tapi masih boleh melihat. Tentunya untuk di tanah lapang ya. Kita di sini nembak situ tak nampak karena ada rumah, ada apa. Apalagi kalau terlalu jauh, ada lori, bawa lori pergi ya tak nampak lah. Tapi ini di tempat yang lapang, masih mungkin melihat tempat dia tertancap. Menunjukkan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu Nabi sholat maghribnya adalah di awal waktu. Baik.
Kadang sholatnya memang sangat panjang, yaitu apa? Membaca surat Al-A'raf. Wah, itu memang luar biasa. Nah, di Damat sering tapi bukanlah tiap bulan 1 kali, tapi dalam setahun mungkin sekali 2 kali. Nah, kalau dalam 5 tahun ya lumayan dapat 5-6 kali. Tapi ini jarang. Ya, memang bacanya harus laju-laju. Tapi itu jarang-jarang. Buktinya apa? Rafi' bin Khadij mengatakan habis sholat maghrib orang masih mampu melihat jatuhnya anak panah kalau dia menembakkan anak panah. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.